Tuh. Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah Ustaz. Sehat. Antum gimana Ustaz? Kabarnya? Alhamdulillah. Nah. Hoer. Ya, kalau pilek-pilek dikit ya biasa lah. Dinamika kehidupan. Ada berapa orang yang hadir ini? 13 Ustaz. 12 sama antum 1. Baik, kita mulai saja sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini merupakan pertemuan kedua dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita sudah bahas minggu lalu secara garis besar tentang manajemen dari sisi lingkupnya, dari sisi pengertiannya. Kemudian juga kita sudah bahas juga perannya, dan juga sudah bahas apa itu manajemen SDM gitu ya. Lalu apa perannya dalam sebuah organisasi sudah kita diskusikan minggu lalu. Dan SDM itu memang merupakan peran kunci bagi sebuah organisasi. Intinya adalah SDM yang memiliki kompetensi. Ya, kompetensi itu mencakup pengetahuan, mencakup keterampilan, kemampuan humanisasi, dan akhlak, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu sederhananya akhlak. Dan dari akhlak juga kalau sebagai bangsa dia harus melahirkan jiwa nasionalisme. Itu yang mahal gitu ya. Kita tidak akan persoalkan dia warga negara keturunan atau bukan, sepanjang dia punya komitmen terhadap bangsa, terhadap negara dengan sebaik-baiknya gitu ya. Itu yang disebut nasionalis. Itu sangat-sangat penting. Sebab apa? Walaupun namanya Muhammad, di belakangnya Lutfi, Menteri Perdagangan. Hari ini pikiran rakyat merilis, dia justru menjual minyak goreng 415 juta kilogram kan, ke luar negeri yang seharusnya dijual di dalam negeri. Namanya keren itu, Muhammad Lutfi gitu kan ya. Kalau itu benar yang dirilis oleh pikiran rakyat gitu. Sedih sekali kan gitu. Akhlak, komitmen gitu kan. Komitmen sebagai pegejawantahan dari keyakinan, kira-kira seperti itu sangat penting. Nah, sebuah seorang SDM yang unggul itu sesuai dengan janji Allah, Al-Mujadilah ayat 11 kalau tidak salah, pokoknya orang yang beriman dan orang yang punya ilmu itu Allah akan angkat derajatnya. Derajatnya bukan hanya sekedar di sisi Allah, bukan hanya sekedar di sisi manusia maksud saya, tetapi juga di sisi Allah. Kalau di sisi antar manusia, tentu dia akan bisa bersaing. Ya, dia akan bersaing dengan yang lainnya.
sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah masyarakat yang SDM-nya mempunyai ilmu, meskipun dia tidak punya atau sumber daya alamnya terbatas seperti Jepang gitu ya kan, Anda lihat itu bisa kita baca. Kalau sekarang bisa lihat pakai dunia maya gitu kan. Kira-kira begitu dengan segala dinamikanya. Negara-negara Arab sekarang sudah punya sumber daya alam yang luar biasa dari perut bumi, yaitu minyak, meskipun masih berkolaborasi dominan Barat gitu ya. Jadi amat sangat penting, apalagi sekarang kan persaingan itu sangat ketat, perubahan sulit diduga, ya perubahannya sulit diduga tiba-tiba sekarang itu, tiba-tiba secara internasional, tiba-tiba Presiden Entin apa Putin ya? Vladimir Kalau Putin, Entin, Ustaz. kalau Entin dari Cianjur ya. Sentin kumaha damang Sentin. Entin eta teh. Entin Fatimah itu. Nah, secara tiba-tiba kan gitu. Apalagi kalau kayak semacam apa namanya, semacam wabah ini, oh luar biasa itu dampaknya. Bukan Indonesia saja, dunia itu. Sehingga mau tidak mau kita harus belajar dari pengalaman itu. Jadi itu. Nah, kadang-kadang saudara, perubahan yang terjadi itu menimbulkan konflik antar individu di dalam organisasi. Kadang-kadang begitu, menimbulkan konflik. Kan mau melakukan perubahan, pasti ada sebagian orang yang tereliminir gitu kan ya. Ingin menerapkan sistem yang baru, cara yang baru, metode yang baru, teknologi yang baru, maka ada sebagian orang yang tereliminir, mau tidak mau. Yang paling gampang tiap hari kita lihat di jalan tol itu ya, gerbang tol. Kalau bayar, kalau dulu kan yang jaganya itu jarinya itu halus karena dipegangin terus sama yang bayar sama yang bayar. Kalau sekarang kan cuma ditempel aja gitu kan, itu mengurangi tenaga kerja gitu kan. Itu dampak ada ke Bandung sekarang lewat Cipularang, kalau dulu kan lewat Purwakarta, lewat Cikalong sepi kan, sekarang banyak yang tereliminir itu usaha-usaha, kecuali yang memang dia punya pengetahuan, kira-kira begitu ya. Itu menimbulkan konflik di dalam organisasi. Makanya perusahaan-perusahaan sekarang lebih baik dia pilih outsourcing daripada, atau sebagian besar outsourcing daripada dia pegawai tetap. Karena kalau pegawai tetap kan konsekuensinya tinggi. Guru juga begitu, ada guru honorer, dosen juga begitu, outsourcing kan itu. Kontrak lah gitu. Saya ditawarin ngajar di mana tuh, di Brunei, di Malaysia, sudah di Indonesia aja walaupun duitnya gede gitu kan, namanya juga di negeri orang lah. Kira-kira begitu. Jadi menimbulkan konflik. Nah, kalau sudah ada konflik, tentu disitulah manajer, pimpinan harus hadir sebagai penengah. Ya, dia harus meyakinkan bahwa pasti ada perubahan kalau perusahaan, organisasi melakukan perubahan-perubahan. Pesantren juga sama, saudara. Ya, sekarang kalau pesantren nggak ada sekolahan kan kurang diminatin sekarang. Kalau yang Padepokan malah berantem di Jawa Timur gitu ya. Itu yang Padepokan. Zaman saya nyantren dulu. Di atas Pak Dede sebetulnya kalau nyantrennya itu.
Di Perancis, saya nyantri di Perancis dulu akhir tahun 60-an. Keren kan? Anda mah paling di Indonesia mah Perancis. Perapatan Ciamis. Itu gitu, kira-kira begitu. Sekarang mau tidak mau harus melakukan perubahan. Harus menyesuaikan. Timbullah konflik, maka harus infrastruktur harus disiapkan, terutama SDM. Kalau alat-alat mah teknologi, bangunan, asal punya duit gampang, cepet. Nah, tapi kalau SDM kan lama, apalagi kalau kiai gitu ya, kiai di kerangkeng itu lama orang jadi kiai. Dokter terbunuh itu sekolahnya aja 6 tahun itu. Susah biayanya mahal. Susah lah kalau ke dokter. Saya yang ngalamin tuh anak yang nomor 2 itu. Lama itu. Punya duitnya juga lama gitu kan. Kecuali sudah spesialis. Jadi yang penting itu harus punya, sehingga harus punya pengetahuan. Sehingga sekarang saudara, persaingan itu bukan lagi hanya antar barang, bukan hanya antar jasa, tetapi knowledge to knowledge competition. Di situ ada knowledge to knowledge competition. Kalau kita ingin dunia, hadis atau apa kata itu? Maka harus dengan ilmunya. Kalau ingin akhirat dengan ilmu, ingin dua-duanya harus dengan ilmunya juga. Makanya Universitas Islam itu termasuk UID kan universitas dunia akhirat ya. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Pak Rektor kalau saya bilang begitu senyum aja. Ya iya kan universitas dunia akhirat kita. Jadi bukan hanya ngurusin otak aja, hati juga harus diurusin. Nah, jadi oleh karena itu maka perusahaan kalau ingin bersaing harus berbasiskan ilmu, berbasiskan knowledge. Kalau berbasiskan knowledge berarti perusahaan atau organisasi harus membuat program untuk pendidikan dan pelatihan. Tentu pendidikan dan pelatihan itu sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab perubahan-perubahan gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Saya ngikutin perkembangan busana muslimah. Tahun 70-an yang pertama pakai jilbab itu Ida Royani sama Ida Leman. Pokoknya ida-idaan lah dulu itu kan. Dulu kan kalau lihat sebelah mata gitu kan. Dinyinyir dulu. Dalam perkembangannya sekarang kan sesuai dengan penguasaan pengetahuan tata busana. Jadi fashion kan sekarang. Dan itu pasar yang sangat luar biasa ya. Pasar yang sangat luar biasa. Seiring dengan secara budaya, secara sosiologi kita amati pendapat kelas menengah Indonesia itu naik termasuk saya. Anda, keluarga Anda naik. Kalau kelas menengah naik, berarti pendapatannya naik, konsumsinya juga naik. Ingin lebih baik dan ingin lebih banyak. Maka kan sekolahan juga sekarang sekolahan Islam itu hebat-hebat sekarang. Dulu mah aliyah itu Mas Sadawi, aliyah itu pembuangan dulu mah zaman saya. Kalau sekarang mah pilihan. Ya dulu mah sekolah di mana di aliyah. Waduh. Jadi ustaz dong katanya gitu. Kalau sekarang mah enggak tuh, katanya Pak Dede itu kan. Hidayat Komarudin Hidayat itu. Oke, jadi memang harus punya pengetahuan. Nah, kalau perusahaan membuat program pendidikan dan latihan, maka ketika mau merekrut pegawai, harus cari orang yang mau untuk belajar. Bukan hanya cerdas, tapi mau untuk belajar. Walaupun cerdas, kalau nggak belajar ya susah gitu kan. Walaupun nggak cerdas, kalau terus belajar. Apa tuh kisah Abu Hanifah ya?
yang pulang pesantren nggak pinter-pinter katanya, hanya lihat air menetes. Ibnu air. Hajar, Ustaz. Ibnu Hajar Oh, Ibnu Asqalani. Hajar ya, tolong koreksi kalau saya malu, udah aki-aki nih, udah AA. Nah, Ibnu Hajar itu, tapi bukan Hajar ditonjok ya. Nah, itu. Mengep, Ustaz. Kalau ditonjok mengep. Biru. Itu yang harus punya program. Orangnya yang mau belajar. Banyak belajar itu membaca. Jadi harus banyak baca, literasi kan namanya, bukan terasi, di literan bukan, literasi. Harus banyak baca. Kalau banyak baca, ide-ide cemerlang itu akan keluar. Banyak mendengarkan, banyak melihat, banyak membanding, dan satu hal lagi, harus punya pengalaman. Harus punya pengalaman. Dan dari pengalaman itu kita akan terus melakukan experience, percobaan. Semua dilakukan dengan coba-coba. Apalagi kalau guru dan dosen, kan kalau murid nggak bisa, coba lagi kan, coba lagi ulang. Beda kalau perawat sama dokter, coba buka kata. Nah, itu kan beda tuh. Coba buka itu maksudnya mau diperiksa, lu mah Salman Al-Farisi ini. Kalau nggak salah dari Bandung dulu petinju tuh Salman Al-Farisi itu. Saya dari Persia, Ustaz. Oh, Persia. Persik. Oke. Nah, jadi di sini betapa pentingnya pengetahuan. Jadi harus menguasai tentang produk apa, jasa apa, bagaimana cara mengelola SDM di dalam sebuah organisasi yang berbeda latar belakang, berbeda kepentingan, berbeda pendidikan, dan sebagainya. Karena itu ilmu psikologi sosial itu amat, ilmu psikologi individu itu juga sangat dibutuhkan. Gitu ya. Jadi semua harus berbasis pada ilmu, apalagi sekarang siapapun sekarang, termasuk UMKM ya. UMKM, lihat aja Cibaduyut. Cibaduyut dulu tuh merajai gitu ya. Booming. Nah, kemudian Cibaduyut itu jualannya konvensional. Terus bayar tempatnya makin mahal. Akhirnya redup. Baru sekarang tumbuh lagi. Sistem pemasarannya pakai digital sekarang. Berarti harus ada punya pengetahuan, punya knowledge. Bukan hanya untuk pengetahuan untuk membuat, termasuk dakwah, termasuk mengajar. Bagaimana kita transformasi knowledge ini secara efektif supaya bisa melakukan, berdampak pada perubahan pola pikir, pola ucap, pola tindak gitu kan. Makanya disebut guru, digugu dan ditiru gitu kan. Itu kalau guru. Oke, itu intinya dari pendahuluan itu sebelum kita masuk ke. Nah, knowledge to knowledge competition itu dikemukakan oleh Peter F. Drucker. Dia seorang guru besar almarhum, guru besar di Harvard University. Dia keturunan Yahudi, ahli manajemen, dan dia menulis buku lebih dari 36 buku. Gitu ya. Nah, beliau juga yang bilang kalau kita mendapatkan untung, itu sebetulnya profit is the cost for the future. Kan gitu ya. Keuntungan itu adalah biaya untuk masa yang akan datang. Anda punya kelebihan uang, kan bekerja kan, atau menyisihkan uang, Anda gunakan untuk menuntut ilmu, itu kan namanya cost of the future. Itu kan ya, biaya untuk masa yang akan datang. Kira-kira begitu. Maka kalau hadis Nabi, Allah jamin
orang yang menuntut ilmu. Allah jamin rezekinya orang yang menuntut ilmu. Tapi asal nyari gitu, bekerja. Gitu. Kira-kira begitu ya. Silakan sampai sini ada komentar biar terjadi diskusi yang bagus. Tadi saya dengerin tuh ada Ridwan Kamil, ada apa? Ada Ridwan Saidi, itu saya dengerin. Si Babe itu senior saya di HMI dulu. Maaf, Ustaz. Ya, silakan. Tadi kan di sini kemampuan SDM, terutama pusatnya di bagian otak itu kan, pengembangan diri, kemudian kita juga harus mampu bersaing. Namun yang saya ketahui kan pada abad 21 ini nilai kolaborasi itu juga penting saat gitu. Nah, maksudnya kapan tuh secara individu kita masing-masing nih menempatkan kita bersaing dengan berkolaborasi? Ya gitu. Makasih. Oke. Saya mengikuti seminar atau ceramah umum Komarudin Hidayat di kakak tuanya UID, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Kan kakak tuanya tuh tentang masalah peradaban dulu menghadapi peradaban sekarang. Kita pernah mencapai, mengalami kemajuan yang luar biasa. Tetapi kalau kita ingin maju sekarang, tidak bisa langsung kita print out yang dulu. Karena situasinya sudah berbeda. Gitu kan? Lalu rekomendasinya yang diambil, yang dulu bukan harus dihilangkan. Rekomendasinya yang dulu itu, satu, semangat ketauhidannya harus kuat. Semangat ketauhidan itu kan bukan hanya vertikal, horizontal kan gitu kan. Nah sekarang yang terjadi di kita kan horizontalnya ini. Tidak menyatu ke atas dan ke samping, itu harus menyatu. Yang kedua, harus terbuka dengan perubahan. Kan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dia mengubah sendiri. Artinya menyesuaikan dengan perubahan. Bahkan kita sebagai orang yang punya albab gitu ya, punya otak itu, akal itu harus memprediksi, bukan dukun gitu ya, memprediksi berdasarkan fenomena. Wong ente aja kalau banyak duit berubah itu kan, konsumsinya yang biasa ngopi 3.000 naik yang 20.000 tuh. Karena itu harus bisa memprediksi. Itu milenial kan begitu. Nah itu jadi yang kedua harus terbuka. Yang terbukanya ini dulu kan sukses itu karena terbuka kan. Nah yang ketiga harus berkolaborasi. Yang dulu itu yang diambilnya kemauan mengikuti berkolaborasi. Tadi udah ngomong katanya tidak bisa sendirian, harus bekerja sama. Termasuk organisasi NU sama Muhammadiyah kan sekarang udah berkolaborasi. NU belajar perguruan tinggi dari Muhammadiyah kira-kira gitu. Nah, 3 hal yang tadi itu dari masa lalu yang harus diambil. Kalau sekarang ya harus belajar dengan situasi sekarang. Gitu ya, harus menguasai ilmu pengetahuan. Semangat ketauhidnya tetap. Karena itu kata beliau, maka torekat itu sangat penting supaya apapun yang kita lakukan itu terkait dengan Allah. Kira-kira begitu. Jadi tasawuf kan bukan berarti kita menjauhkan dari dunia, bukan. Beda yang apa tuh yang menjauhkan dari dunia, lupa saya istilahnya itu. Waro kali. Semacam itulah kira-kira. Jadi memang harus bekerja sama. Pluralisme itu penting, tetapi jangan lupa ada batasan gitu. Mana wilayah kaitannya dengan akidah, mana yang bukan. Disitulah saudara peran ulama untuk melakukan istihad supaya Islam itu ya lu wala yu'la alai sepanjang masa. Makan setelah kemudian Allah menciptakan Nabi Muhammad, nggak ada di Quran, ada nabi-nabi bilang
Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisan Nabi, artinya persoalan-persoalan yang dihadapi di masa yang akan datang yang belum ada penjelasannya dari Nabi, maka ulama lah yang kira-kira begitu yang harus berijtihad terus. Tapi jangan ditanya ulama yang mana, itu nilai aja sendiri. Habib Kribo kayak Habib apa terserah lah, itu urusan ente gitu kan. Itu gitu. Wong Ahmad Albar aja Habib katanya. Astagfirullahaladzim. Kira-kira begitu. Nah, mulailah dari sekarang berkolaborasi dengan teman-teman melalui organisasi. Jadi jangan terkungkung hanya berkaitan dengan masalah agama saja atau wilayah kaitan dengan, tetapi juga dengan dunia bisnis. Islam itu kan, coba Anda perhatikan, rukun Islam itu nggak ada yang nggak syarat ekonomi kecuali syahadat. Kalau syahadat harus kuat keyakinannya, sholat, ekonomi semua itu. Iya kan? Tadi ngomong-ngomong dompet itu apa? Ya dengerin tuh, zakat. Dompet itu apa? Berkembang kan ngelola zakat itu, wakaf, sedekah, infak. Di-manage dengan bagus. Mestinya lulusan UID kan, malah kebanyakan lulusan IPB itu awalnya. IPB Institut Pesantren Bogor. Saya punya orang tua di sana, udah almarhum saya guru, 2 guru besar itu ya. Nah, itu apalagi kalau zakat udah ketahui, apalagi kalau puasa terutama di Indonesia. Mulai pusing pemerintah sekarang menghadapi bulan puasa. Coba Anda lihat tuh yang ngantri-ngantri. Saya share ke grup saya dokter. Saya share juga ke teman-teman di UID. Mayoritas saya share juga ke bekas ketua Majelis Ulama, PBNU. Itu yang mayoritas atau mungkin seluruhnya yang ngantri itu emak-emak dan berjilbab. Saya ngomongnya begitu, padahal maksudnya itu lihat tuh. Umat kita itu kere-kere, itu korban aja gitu kan. Itu tantangan, jadi gitu ya. Itu baru dari minyak goreng gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau mau diskusi tentang industri minyak goreng, nanti sambil ngopi ya, jangan di sini. Nanti siapin kopinya, kopi dari mana tuh, yang dari Aceh ya. Enak tuh kopi Aceh. Dari Medan. Di UID aja, di belakang, diskusi aja, saling. Makanya Pak Sahrul mah sering ketemu diskusi gitu. Oke ya, jadi memang harus dimulai ya dari sekarang. Itu humanisasi itu, tabligh lah kalau kita mah itu. Dan biasanya kalau kiai-kiai dan ustadz itu pinter gitu kan. Apalagi ke ibu-ibu, kelepak-kelepak tuh ibu-ibu itu. Oke ya, ada lagi sebelum saya lanjutkan. Nah, kalau tidak ada, kalau baca koran, 2. 1, Republika, masih identitas Islamnya bagus. 2, baca Kompas, knowledge-nya luas. 2, nggak usah beli, punya orang aja sih baca dulu gitu. Kalau di internet nggak, saya nggak kuat matanya itu, masih berlangganan itu 2 itu. Oke ya, nah sekarang saya sebagai ilmu manajemen SDM itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama diawali dengan tahapan pra manajemen personalia, kepegawaian gitu ya, personalia itu. Yang kedua baru muncul manajemen kepegawaian. Yang ketiga manajemen SDM. Nah, yang keempat adalah manajemen strategik SDM. Yang kelima nih kita nggak bahas kali ini. Manajemen perangkat otak, ada otak kiri, otak kanan, otak tengah. Gus Dur itu selalu memainkan otak tengah. Tapi bukan berarti apa ya? Apa tuh yang punya kecerdasan sendiri itu?
istilahnya kalau di agama lupa saya. Laduni, Itu laduni, laduni. laduni itu. Ya, laduni. Ya, itu juga harus banyak baca, nggak jadi baca sedikit tapi dia udah connect kemana-mana, dia nggak makan melulu gitu kan. Nah, jadi ada 5 yang kita bahas di wilayah manajemen SDM, hanya sampai 4. Itu dalam perkembangannya disebut evolusi manajemen SDM. Nah, saya ingin jelaskan dulu yang pra-manajemen SDM. Pra-manajemen SDM itu begini. Saya jelaskan dulu dari sisi ekonomi. Dulu peradaban manusia itu masih peralatannya masih menggunakan batu gitu ya, batu-batuan kira-kira begitu peralatannya itu. Dulu masih tradisional lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian barang yang dihasilkannya itu terbatas. Sedangkan yang butuh banyak. Ya. Jadi kalau barang yang butuh banyak, yang dihasilkan terbatas, pasti berebut. Kira-kira begitu kan sederhananya. Sama tuh kayak kuota haji. Tambah 1 juta kuotanya, tetap aja berebut. Bermasalah kalau pemerintah nggak campur tangan. Itu ya. Nah, jadi itu satu. Karena masih menggunakan alat-alat tradisional. Jadi terbatas. Kira-kira begitu. Coba aja kalau ngangkut barang dari Bogor ke Jakarta, pakai gerobak, pakai sapi, zaman sekarang, kapan nyampenya gitu kan. Kecuali kalau punya sayap angin gitu ya, tiba-tiba udah sampai di UID gitu kan, itu sayap angin itu. Oke ya. Nah, kedua barang itu ditujukan untuk orang-orang masih yang dikenal, orang dikenal itu lingkupnya masih terbatas. Tapi kalau zaman Nabi Muhammad udah meluas gitu. Mas, ini menurut rumusan dari ilmu ekonomi, sejarah ekonomi barat, kira-kira begitu. Nah, jadi nggak ada pemasaran itu. Wong udah dikenal, jual aja. Ilmunya ilmu ngejual. Nggak perlu promosi lagi, wong udah kenal. Mau itu kan kue lupis, kira-kira begitu ya. Itu. Yang ingin saya sampai tekanannya bukan itu. Sekarang bagaimana hubungan antara majikan dengan buruh? Ya, bagaimana hubungan antara majikan dengan buruh? Nah, hubungan antara majikan dengan buruh itu, majikan alias pemilik modal masih syarat menganggap bahwa tenaga kerja itu sama seperti barang mati, seperti peralatan. Karena itu maka dia dieksploitir. Sekarang aja masih ada itu yang di Sigli ya tuh, bupati lagi. Dia mesti digantung yang itu. Nah, ya. Karena apa? Beda kepentingan. Kalau si majikan pengen hasilnya banyak, biayanya murah, gitu kan ya. Kerja tanpa batas waktu. Kira-kira begitu. Nah, namanya kan manusia, lama-lama dia berontak. Lama-lama dia ngelawan. Di situ belum ada aturan apa haknya, apa kewajibannya. Pokoknya kerjain aja loh, kira-kira begitu. Ya, terjadilah konflik yang luar biasa. Nah, dari situlah muncul sebuah pergerakan
yang disebut pergerakan kaum buruh proletar. Ya, proletar muncullah. Kalau ideologinya kan komunis di kaum buruh melakukan perlawanan terhadap balik modal. Kalau begitu kita harus bersatu. Harus bersatu dan membuat satu aturan, kemudian melakukan pertemuan gitu ya dengan para pemilik modal itu. Itu orang Indonesia yang ke Suriname itu kan diperlakukan seperti itu. Pramusa itu kan seperti itu. Apa nggak sedih gitu? Ibu-ibu bukan ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan udah tua tuh. Yang muda-muda ya calon-calon ibu-ibu dulu diperlakukan juga begitu. Itu ya, coba ikut itu sejarah di Afrika secara Barat itu kacau gitu kan. Karena pemilik modal yang berkuasa. Sekarang gaya baru, sekarang ikutin aja yang sekarang ya. Nah, terjadilah konflik yang luar biasa, kemudian buruh bersatu melakukan kesepakatan. Apa hak si buruh dan apa kewajiban si buruh harus jelas. Dan bagaimana kalau konflik terjadi cara mengatasinya. Maka ada disebut reward and punishment. Gitu kan ya, reward and punishment. Nah, begitu itu disepakati, maka muncullah tahap kedua yang disebut manajemen personalia. Ada di situ. Nanti dibaca aja itu ya. Kalau saya baca di sini diketawain sama Al-Farisi nanti. Pada tahap kedua manajemen personalia. Di sini masih menganggap bahwa SDM itu bukan SDM, tenaga kerja personalia itu masih diperlakukan seperti barang-barang mati, masih dianggap. Kalau dianggap sebagai barang mati, dia hanya sebagai pelaksana. Tidak bisa memberikan otoriter lah kira-kira begitu. Kalau otoriter kan yang ngejalankan. Kira-kira begitu. Kemudian terjadi konflik. Nah, begitu terjadi konflik, sekarang ada aturan. Ada aturannya yang sudah disepakati mengenai hak dan kewajiban si tenaga kerja itu, tetapi tetap masih dieksploitir, masih dianggap sebagai faktor produksi seperti mesin. Padahal manusia ini kan dalam konsep Al-Quran itu makhluk yang paling sempurna gitu. Kalau bisa memanagenya. Dan makhluk lebih rusak kalau tidak memanagenya atau bisa memanagenya gitu kan, begitu kan. Anda lebih tahu lah dari saya gitu. Paling nyantren zaman modern kan, antara lain belajar di YouTube. Nah, kira-kira begitu. Saudara, pada kondisi seperti ini, maka ada yang ya dari mulai menerima pegawai sampai pegawai itu di pemutusan hubungan kerja, ada yang nangani itu. Kalau terjadi konflik antara majikan dan ini, kembali ke aturan. Oleh karena itu, pada manajemen personalia ini yang menanganinya adalah orang-orang yang ngerti hukum. Jadi orang bertindak berdasarkan payung hukum. Itu pada manajemen ini. Orang-orang yang mengerti hukum. Itu sampai awal tahun 80. Saya masih mendapat manajemen personalia tahun 70-an. Akhir 78, 79. Itu kira-kira. Padahal antum tahu bahwa pada diri manusia itu yang sering kita tidak sadari punya sifat hanif, punya potensi yang akan baik dengan sendirinya jika itu digali dan dikembangkan. Punya positif hanif. Baca di buku tulisannya Pak Quraish Shihab itu.
Itu ya. Nah, ternyata nih si apa? Biasa kalau orang udah makannya bagus, duitnya bagus, ada istirahatnya kan banyak baca, suka banyak ide. Ternyata nih orang nih manusia ini kan memiliki kemampuan untuk melahirkan ide-ide. Nah, ide-ide ini kan yang merupakan pokok, merupakan dasar buat pengembangan. Karena itu, maka tenaga kerja ini harus dikembangkan potensi yang ada pada dirinya. Ada istilahnya apa ya? Saya lihat dulu. Bukan kompetensi, ada istilahnya yang sebentar. Saya kok lupa. Nanti saya juga ingat sendiri. Nah, pada tahapan ketiga ini ternyata manusia ini itu akhir pertengahan tahun 80-an. Para peneliti melihat tidak bisa lagi manusia ini, tenaga kerja ini diperlakukan sama seperti barang-barang modal seperti peralatan. Karena dia punya potensi. Karena itu potensinya harus dikembangkan. Melalui apa? Satu, melalui pendidikan, short term education, gitu kan ya. Yang kedua, melalui pelatihan, gitu kan. Itu. Yang ketiga, harus diajak duduk bersama untuk diskusi, gathering istilah sekarang itu ya. Kemudian harus tour of the dati. Dia diputar gitu ya, diputar dalam organisasi. Jangan seumur-umur di situ aja gitu kan, diputar. Supaya apa? Supaya keterampilannya itu bertambah, supaya pengetahuannya itu bertambah. Nah, maka muncullah program yang disebut program pengembangan SDM melalui pendidikan dan latihan, bahkan diberi itu tour of the data itu diputar, di rolling itu maksudnya supaya wawasannya itu tidak hanya satu unit, tidak hanya satu bidang, tapi bisa bidang-bidang yang lain. Apalagi sekarang. Nah, saudara, yang dipesertakan itu pasti pegawai yang mau belajar. Kalau nggak mau belajar, mah susah itu kan. Nah, yang tahu persis orang yang mau belajar itu siapa? Psikolog kan? Nah, karena psikolog, Anda belajar psikologi itu. Yang tahu persis adalah psikolog. Maunya kemana, kira-kira begitu kan? Nah, karena itu dalam tahapan ketiga yang menangani atau manajernya itu bukan hanya orang hukum sekarang, tetapi psikolog. Karena berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengembangan SDM, termasuk pengembangan karir. Jelas karirnya. Karir itu kan tahapan-tahapan, posisi-posisi yang bisa dilalui oleh seseorang selama dia bekerja. Itu namanya karir. Kira-kira begitu. Yang jelas itu tentara tuh. Kalau mau karir yang bagus, antara lain harus sekolah terus dan tidak boleh cacat sedikit pun. Gitu kan, kalau jabatan publik mah kacau kan, menyamakan suara anjing sama ajan juga nggak apa-apa lah, yang penting punya Kopassus. Dia Kopassusnya kan Banser ya. Itu Insya Allah, kata teman saya itu kayak kiai juga tuh di Pakistangan lama, kewalat tuh kata. Kayak urusan
Al-Parisi itu Mbak ya, sebagai anggota Banser. Saya juga orang sana gitu, tapi bukan Banser gitu kan. Banser itu kan elit itu ya. Oke, kira-kira begitu. Nah, saudara, di sini tidak diperlakukan lagi seperti barang-barang modal. Satu. Yang kedua, bagian SDM ini dalam proses pengambilan keputusan itu dilibatkan, diminta masukan-masukannya. Kira-kira begitu ya, melalui unit-unit ya, melalui gugus kerja, kira-kira begitu. Jadi kita minta masukan-masukannya. Gitu. Makanya istilah sekarang disebut gathering, setiap akhir tahun sambil jalan-jalan gitu kan sebagainya gitu kan ya. Itu harus itu sekarang. Itu pengembangan dari manajemen SDM. Lalu dalam manajemen SDM itu pimpinan mengambil keputusan itu tidak sendirian gitu ya. Tetapi didasarkan atas masukan-masukan dari bawah, dari semua pihak yang ada di dalam organisasi atau stakeholders, para pihak yang ada di dalam organisasi, kasih masukan. Anda lihat sekarang tuh NU. Kalau dulu kan hanya Patayat perempuan itu. Sekarang masuk ke struktur NU. Bukan Parawan lagi dia ada. Bu Khofifah lah Parawan sih. Pintar beliau itu. Masuk sekarang wanita di situ. Di struktur, kalau dulu kan bekerja untuk kiai, sekarang nggak jadi kiai kali gitu ya. Udah ada perubahan, saya amati gitu. Kalau akademisi kan begitu, ngamati aja. Nah, jadi saudara, semua keputusan itu melalui proses berdasarkan masukan-masukan dari bagian SDM. Karena dapurnya organisasi itu ada di SDM. Dia yang bertanggung jawab terhadap masa depan organisasi itu adalah bagian SDM. Jadi kalau bagian pendidikan itu dan pelatihan, sebuah bangsa juga begitu. Di Indonesia kan ada dua, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Itu yang harus bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Kalau dihisab di akhirat nanti, kok pada rusak orang Indonesia? Dihisab itu guru-guru, dosen gitu. Itu kan kiai-kiai, oh iya salah, dia nggak usah dihisab lagi, nyebur sendiri itu. Saya ini berdosa gitu kan, ngajarin Anda nggak bener gitu kan misalnya itu. Oke ya, di sini maka muncullah manajemen sumber daya manusia. Artinya apapun yang dihasilkan itu berangkat dari ide-ide, berangkat dari pemikiran, gitu kan ya. Harus banyak ide. Seperti orang seni kan harus banyak ide, kreatif, ide-ide yang kreatif. Kemudian melakukan inovasi, pembaruan. Kira-kira begitu. Nah, itu semua dapat dari pendidikan dan pelatihan. Atau baca. Baca sendiri. Kayak Gus Dur itu kan almarhum, kuat baca. Kira-kira begitu ya. Nah, maka disebutlah manusia itu sebagai sumber daya. Daya apa? Daya ide. Ide-idenya harus cemerlang. Kira-kira begitu. Jadi kalau Anda lihat sesuatu itu harus keluar ide baru. Coba Anda kalau ke Bandung, di rest area, Anda amati. Ada masjid kan sekarang. Masjidnya bagus-bagus. Itu usia yang sholat itu mayoritas usia produktif. Antara 20-an sampai 40-an. Saya amati gitu, usia-usia seperti saya ada ya dikit lah gitu, usia-usia produktif. Saya amati di umat Islam itu maju, seperti sudah maju secara ekonomi, ya itu yang beratnya itu. Pendidikan sudah maju. Oke, itu yang kedua, yang
ke tahapan ketiga. Jadi manajemen sumber daya manusia. Jadi karena itu bagian SDM itu pengetahuannya harus bertambah terus supaya bisa mendorong bagian-bagian lain yang ada di dalam organisasi untuk mengembangkan organisasi, mencapai visi, bahkan dia bisa membaca kemungkinan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan fenomena-fenomena, berdasarkan data gitu kan ya, bukan kayak dukun gitu, bukan. Kira-kira begitu. Atau yang mendapatkan ilham sendiri itu tengah malam itu orang pilihan kalau itu mah ya. Tapi kita harus belajar. Jadi saudara, kalau di sini manajer itu kalau ada masalah, punya masalah itu harus diselesaikan. Untuk mencari pemecahannya, kemungkinannya satu, dia masuk ke perpustakaan di rumahnya atau di kantor, dia baca supaya ada inspiring, gitu kan? Satu. Yang kedua, dia kumpulkan stafnya. Diskusi dengan stafnya. Atau yang ketiga, dia panggil tenaga-tenaga ahli. Ya, panggil tenaga-tenaga ahli untuk membahas masalah. Itu expert research itu. Para ahli kumpulin gitu. Diskusi itu para profesor dari berbagai bidang. Itu kalau punya duit. Kalau nggak punya duit mah ya susah. Cara spiritual ya puasa gitu, bangun tengah malam, ngaji Yasin setiap malam 40 kali gitu kan, sebentar ngaji Yasin 40 kali itu. Itu ada inspirasi, itu pendekatan spiritual. Kira-kira begitu ya. Ini kalau tahapan ketiga. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau apa yang bisa didiskusikan. Kalau yang ada di sini baca aja. Dunia pendidikan umat Islam ini udah maju itu. Dari yang tadinya hanya apa ya, parsial gitu, sekarang kan sudah multidisiplin. Dan sanawiyah aliyah sudah ada kelas internasional sekarang, luar biasa gitu. Kalau dulu kan ada beberapa cuman antara lain Gontor gitu ya. Kalau sekarang banyak, asal punya modal. Saya pengen punya pesantren ekonomi gitu. Entrepreneur. Tapi belum berkesampaian nih. Biar dipanggil kiai. Kalau nggak punya pesantren, saya nggak dipanggil kiai. Ente mah Salma dipanggil kiai, udah punya pesantren. Amin, Sat, amin. Oke. Nah, sekarang kalau tidak ada baru tahap kelima. Tahapan keempat. Kalau tahapan keempat, sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagian SDM itu dia merupakan dapurnya. Jadi dia tidak hanya memberikan masukan, ya, waktu proses pengambilan keputusan, tetapi dia istilahnya sudah duduk di kanan, ini gitu, yang harus dijalankan ke depan itu. Top management hanya ngetuk aja, ngejalankan aja, menginstruksikan. Jadi bagian SDM sudah duduk di kanan. Satu. Yang kedua, disebut strategik, perencanaannya itu bukan hanya jangka pendek, jangka menengah, tetapi dia jangka panjang. Strategik gitu namanya gitu kan. Perencanaan jangka panjang itu dia
memprediksi yang mungkin atau yang belum terjadi. Ya kayak Sesi Jenar bilang kan, kalau baca bukunya ada 3 buku di rumah nih Sesi Jenar nih. Ada Sesi Jenar katanya nanti nih ada sapi-sapi kerbau-kerbau bule nih masuk dari Cirebon masuknya katanya ke Nusantara itu. Ternyata kan orang-orang bule ingin menjajah. Itu udah lain lah itu mah ya, udah nggak ke sana lah. Jadi di strategik ini, nah dia udah memprediksi kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan data, gitu ya, berdasarkan fenomena ilmiah lah itu. Makanya ada jurusan futurologi ya, itu ada Ustadz yang punya Ustadz Ahmad Hatta itu, doktornya itu ilmu masa depan, futurologi itu. Kira-kira begitu ya. Ini tahapan yang keempat itu udah bacanya udah macam-macam yang dibaca, yang dipelajari udah macam-macam. Kalau di filsafat itu udah kayak Rocky Gerung gitu, udah macam-macam yang dibaca. Coba kalau dia orang Islam, baca juga kitab kuning, kitab putih gitu kan ya. Wah, hebat itu otaknya. Dia bisa memprediksi kemungkinan apa yang akan terjadi masa yang akan datang dan menyiapkan solusi-solusinya. Gitu ya. Dan menyiapkan alternatif-alternatifnya untuk mengatasi itu. Secara ilmiah gitu ya. Persoalan di lapangannya nanti kan itu politik. Nah, saudara, dalam ilmu sosial itu satu jawaban atas satu masalah itu tidak satu. Kalau dia hanya punya satu jawaban, nggak disebut orang pinter. Dia harus banyak jawaban. Namanya juga kemungkinan ini. Maka ada asumsi di situ. Beda dengan eksak. 2 tambah 2, 4. Jadi orang sosial itu, apalagi yang ilmu filsafat gitu, banyak alternatif. Ini ilmu manajemen juga begitu, ilmu sumber daya manusia itu begitu, ilmu sosial ini. Kira-kira itu. Jadi yang tahapan keempat ini, manajemen sumber daya manusia itu sudah lebih jauh diarahkan dalam pengambilan keputusan. Dia yang paling dominan memberikan masukan kepada pimpinan untuk perencanaan masa yang akan datang. Yang kedua, dia berpikirnya bukan hanya menengah pendek lagi, tapi berpikir jangka panjang. Gitu ya. Nah, itu ada dulu zaman Pak Harto itu, pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, pelita itu. Itu untuk 25 tahun tahap pertama itu ada. Pakai teori Maslow. Jadi, bukan Maslow, W.W. Rostow itu. Ada take off gitu. Karena memang itu harus kedudukannya harus kuat. Atau sistemnya harus settle. Kalau kita kan ganti pemimpin, ganti kebijakan, berubah lagi. Saya juga berubah lagi tuh, kampus merdeka belajar. Emang gua belum merdeka dari dulu itu. Tukang ojek jadi menteri, gimana? Coba-coba saat. Coba-coba beruntung. Ya nasib orang ya. Bapaknya mah pintar, senior saya bapaknya. Anwar Makarim itu. Gagasannya bagus itu. Dia pendiri LP3IS. Seniornya Dawam Rahayu almarhum. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Begini saudara. Untuk berikutnya, nanti yang ngisi teman saya, dosen MM. Ya. Dokter juga. Dokter, jangan khawatir. Bukan dokter abal-abal. Agama juga is oke. Wawasan agama. Dia yang punya NIC.
National English Course, itu yang di Jalan Hutan Kayu antara lain. Belokan ya, Ustaz. Nah, mungkin saya nanti terakhir saya umum aja nanti terakhir. Itu sudah sepakat dengan Pak Dekan, Pak Sahrul. Insya Allah dia karena praktisi, di samping akademisi beliau itu praktisi. Usahanya banyak gitu, dan beliau juga aktif di bagian apa di DKI itu. Jadi udah baca tuh arah politiknya lah ya, kalau mau berpolitik gitu. Kira-kira begitu. Dan beliau lebih saya arahkan lebih ke nanti diskusi, bikin paper gitu. Presentasi biasanya setengah semester kedua itu setelah mid-test lah itu. Nah, mungkin saya terakhir nanti walaupun sudah 12 kali pertemuan, saya akan memberikan gratis gitu. Nggak usah dibayar sama Salman Al-Farisi gitu. Kira-kira begitu. Sama Pak Sarul juga gitu, Pak Sarul ketawa gitu ya. Nah, nanti saya kasih nomor HP-nya dan saya juga kasih sama beliau nomor HP ketua kelasnya. Itu ya. Dan yang terakhir memang masalahnya sekarang ngajar nggak boleh lebih dari 16 SKS. Ini lebih 18, tapi Pak Dekan minta tolonglah dicariin aja, tapi orang MM katanya, supaya nyambung maksudnya. Karena kita punya arah supaya menguatkan arah Anda dalam mengembangkan keilmuan, tetapi juga kemudian agama, tapi juga ada kewirausahaannya. Dan itu alat dakwah yang efektif menurut saya gitu ya. Oke, saya kira itu dari saya. Mohon maaf lebih kurangnya, sampai ketemu. Selamat bulan Ramadan. Mungkin banyak yang jualan nanti ya. Ibu-ibu tiba-tiba banyak yang jadi pedagang di jalan Delima itu, di tempat saya di Klender itu, kalau bulan Ramadan itu rame sekali gitu yang jualan itu. Karena puasa ini di Indonesia, puasa mengurangi hawa nafsu, tapi di Indonesia puasa justru nambah hawa nafsu konsumsi. Beda itu harus dipelajari itu apa sebabnya gitu kan. Itu tidak salah memberikan kontribusi kepada pemerintah, pada negara maksudnya. Negara pusing-pusing lah gitu. Coba kalau nanti yang demo ibu emak-emak tuh bulan puasa, minyak mahal, daging mahal, kacang mahal, apalagi itu gula mahal, wah seru deh itu. Oke ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua, sukses. Baik Ustaz, terima Harus kasih lebih Ustaz. baik. Kasih. Mudah-mudahan sampai S3 kamu. Ya, amin ya Allah. Amin. Sehat selalu Ustaz. Ya. Sampai S3 itu. Apalagi di UID agama sudah punya S3-nya. Bagus tuh. Oke, pamit ya. Baik Ustaz. Makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Ya.